Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga selalu sehat ya. Kembali lagi dengan Ustazah Nita. Sebelum pembelajaran IPS dimulai, kita akan berdoa bersama-sama yuk. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini kita akan belajar. Teman-teman, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kehidupan politik dari beberapa negara di ASEAN. Sistem politik menurut Almond yaitu merupakan organisasi melalui masyarakat yang dimana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan bersama, yang biasanya tujuan bersama itu adalah melaksanakan perang, mendorong perdamaian, memajukan perdagangan internasional, atau membatasi perdagangan internasional tersebut, membuka diri demi pertukaran gagasan-gagasan atau menutup diri, menarik pajak dari rakyat secara adil atau tidak adil, mengatur perilaku manusia dengan ketat, mengalokasikan sumber daya untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Intinya, sistem politik melaksanakan berbagai kegiatan yang ditunjukkan untuk meraih tujuan-tujuan bersama yang tadi rumuskan. Sampai sini sudah paham belum teman-teman? Arti dari sistem politik. Jika sudah paham, Ustazah akan membahas slide yang selanjutnya ya. Nah, di sini Ustazah sudah membagi tentang kehidupan politik dari beberapa negara di ASEAN, yaitu yang pertama ada sistem politik di Indonesia. Kekuatan politik di Indonesia berubah-ubah, berbeda presiden ya berbeda pula kekuatan politiknya. Yang ada seperti masa Soeharto menjadi presiden. Pada masa Soeharto, militer dijadikan tombak kekuatan di mana pers tidak bisa seenaknya menyiarkan isi berita tentang pemerintahan, tetapi mahasiswa menjadi kekuatan politik terbukti pada saat demo besar mahasiswa tahun 1998. Indonesia yang kini di masa pemerintahan Joko Widodo bisa dilihat kelompok kepentingan seperti kelompok petani, buruh, nelayan. Dengarkan dalam kebijakan pemerintah, mereka dilibatkan untuk membenahi sektor-sektor yang ada. Setelah sistem politik Indonesia, kita kemana lagi ya? Sistem politik Singapura. Bagaimana nih? Yuk kita simak sama-sama. Sistem politik Singapura menganut demokrasi, tetapi demokrasi parlementer yang digunakan faktanya pemerintahan Lee Kuan Yew yang dijalankan secara otoriter dengan penerapan Internal Security Act berupa undang-undang yang bertujuan untuk memberikan keamanan internal bagi Singapura, yang dimana pemerintah berkuasa untuk mengontrol masyarakat dan menekan pertumbuhan partai oposisi di Singapura. Dalam perjalanan pemilihan, yaitu adanya pemilihan umum dan partisipasi rakyat yang tinggi dalam mengikuti pemilu. Bila dilihat, Singapura merupakan jajahan Inggris. Hal ini menyebabkan adanya sistem yang dianut unikameral Westminster, yang dimana kepala negara dan kepala pemerintahan tidaklah sama seperti pemerintahan presidensial. Kepala pemerintahan diwakili oleh Perdana Menteri dan kepala negara diwakili presiden. Setelah Indonesia, Singapura, lalu sistem politik negara mana lagi ya? Ada sistem politik dari negara Thailand. Sistem politik pemerintahan yang ada banyaknya kudeta yang terjadi di negara ini, adanya pertentangan antara rezim monarki dan rezim militer. Pada zaman Perang Dingin, Thailand bersekutu dengan Amerika Serikat untuk menumpas komunis di negara Thailand dan negara Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam. Sistem politik yang dianut yaitu monarki konstitusional, dan sistem pemerintahannya monarki parlementer. Dalam pemerintahan sipil sendiri, adanya pergolakan antara pemerintahan sipil dan militer agar tidak adanya lagi gejolak. Kini anggaran persenjataan dikurangi. Thailand menjadi negara satu-satunya yang tidak dijaga oleh bangsa barat. Setelah sistem politik Thailand, selanjutnya kita ke sistem politik Malaysia. Sistem politik Malaysia berbentuk negara yang federasi
yang dimana memiliki 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan. Dalam negara federal ini, ada yang namanya kekuasaan federal yang mempunyai kekuasaan tertinggi, lebih mengurusi negara serta keseluruhannya, dan ada kekuasaan negara bagian mengurusi kebudayaan, kesehatan, dan pendidikan. Dalam pemerintahan Malaysia berbentuk monarki konstitusional atau dimaksudnya negara kerajaan yang diatur oleh konstitusional. Malaysia termasuk negara yang demokrasi dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Demokrasi yang ada di Malaysia ditandai dengan adanya pemilu, pembagian kekuasaan, dan memiliki multipartai seperti Indonesia. Nah, sampai sini sistem politik dari beberapa negara sudah dibahas. Teman-teman sudah paham? Belum selesai loh, kita lanjut ya ke sistem politik dari negara Filipina. Sistem politik menggunakan demokrasi dan sistem pemerintahannya presidensial, yang dimana adanya presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat dan adanya masa jabatan untuk presiden dan wakilnya. Wah, berarti sistem politik Filipina sama dengan negara kita ya, ada presiden dan wakil presidennya dan ada masa jabatannya juga. Kita lanjut ya. Adanya parlemen yang dimana parlemen sendiri dipilih terpisah dengan presiden. Parlemen di sini terdiri dari Senat dan DPR, dan di dalamnya merumuskan segala hal dari hal perang hingga perekonomian. Presiden yang menjabat selalu ditekan oleh pihak oposisi dan pihak militer. Oleh karena itu, beberapa presiden yang telah menjabat menggunakan untuk menjalankan kepentingannya untuk negara dengan cara berbeda-beda. Hal tersebutlah yang menimbulkan adanya perbedaan dalam menjalankan politik luar negeri setiap presiden. Negara Filipina ini merupakan bekas jajahan Amerika Serikat, yang dimana hal tersebut beberapa halnya masih bergantung terhadap Amerika. Negara ini tak terlepas dari hal kudeta yang dilakukan rakyat Filipina. Nah, alhamdulillah sistem politik di beberapa negara ASEAN sudah kita bahas bersama-sama. Lalu di akhir ada proyek yang sudah Ustazah siapkan untuk teman-teman selesaikan di rumah ya. Proyeknya yaitu silahkan teman-teman cari perbandingan kehidupan politik dari 2 negara saja. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Pastikan dipelajari kembali di rumah ya. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.